Materi kali ini kita akan membahas tentang asuhan keperawatan kegawat daruratan pada kasus non-trauma. Yang pertama yang kita bahas adalah stroke. Apa itu stroke? Adalah sebuah kondisi yang terjadi ketika pasokan darah ke otak terganggu atau berkurang akibat penyumbatan. Itu istilahnya stroke iskemik atau pecahnya pembuluh darah atau stroke hemoragis. Jenis stroke ada stroke hemoragik, ada stroke iskemik. Nah, kedaruratan stroke untuk mengatasinya adalah pertama, pastikan jalan nafas pasien aman. Kemudian pasien hipoksi bila SpO2-nya kurang dari 94%, berikan oksigen 2 lpm nasal kanula, tingkatkan hingga 4 lpm sesuai dengan kondisi pasien, elevasi kepala 30 derajat, lakukan intubasi bila stupor atau koma atau terjadi gagal nafas. Kemudian kasus selanjutnya adalah penurunan kesadaran. Berikut adalah tingkat kesadaran, adalah kompos mentis, sadar penuh, bila nilai GCS-nya adalah 14-15. Kemudian apatis, tidak peduli atau merasa segan terhadap lingkungan sekitarnya, jika nilai GCS-nya adalah 12-13. Ada tingkat kesadaran namanya delirium. Adalah sebuah penurunan kesadaran disertai dengan kekacauan motorik. Ada gangguan siklus tidur, merasa gelisah, mengalami disorientasi, merasa kacau hingga meronta-ronta. Nilai GCS-nya antara 10-11. Kemudian ada somnolen, sebuah kondisi mengantuk yang cukup dalam namun masih bisa dibangunkan dengan menggunakan rangsangan. Ketika rangsangan tersebut berhenti, maka pasien akan langsung tertidur kembali. Ini nilai GCS-nya antara 7-9. Kemudian ada tingkat kesadaran sopor, artinya mengantuk yang lebih dalam dan hanya dapat dibangunkan dengan rangsangan yang kuat. Meskipun begitu, pasien tidak dapat bangun dengan sempurna dan tidak mampu memberikan respon verbal yang baik. Ini nilai GCS-nya adalah 5-6. Kemudian ada tingkat kesadaran semikoma, adalah penurunan kesadaran ketika orang tersebut tidak bisa memberi respon terhadap rangsangan verbal dan tidak dibangunkan sama sekali, namun refleks kornea dan pupilnya masih baik. Ini nilai GCS-nya adalah 4. Kemudian yang terakhir adalah koma, penurunan kesadaran yang terjadi sangat dalam, tidak ada gerakan spontan, tidak ada respon nyeri yang dirasakan. Ini nilai GCS-nya adalah 3. Kita lihat tingkatan bagaimana cara menilai GCS. Sebagaimana tes respon membuka mata. Ketika respon membuka mata dengan spontan itu nilainya 4. Ketika membuka mata karena perintah itu nilainya 3. Membuka mata karena rangsangan nyeri nilainya 2. Dan tidak ada respon atau tidak membuka mata sama sekali itu adalah nilainya 1. Kemudian respon verbal. Nah, reaksinya jika orientasinya baik dan dapat bercakap-cakap, ini skornya adalah 5. Tapi ketika itu bingung atau konfusi, itu nilainya 4. Ketika kata-katanya tidak sesuai atau tidak tepat, itu nilainya 3. Suara tidak jelas atau menggumam, itu nilainya 2. Jika tidak ada respon, maka nilainya 1. Kemudian tes respon motorik. Kriterianya atau reaksinya jika mematuhi atau mengikuti perintah itu nilainya 6. Kemudian melokalisir nyeri atau melindungi daerah nyeri, nilainya skornya nilainya 5. Kemudian menarik diri terhadap nyeri atau menghindar, nilainya 4. Fleksi abnormal itu nilainya 3. Ekstensi yang abnormal juga nilainya 2. Dan tidak ada gerakan respon, nilainya 1. Totalnya antara 3-15. Itu penilaian tingkat kesadaran menggunakan GCS. Kemudian kasus selanjutnya adalah status asmatikus. Asma adalah suatu keadaan di mana saluran nafas mengalami penyempitan karena hiperaktivitas terhadap suatu rangsangan tertentu yang mengakibatkan karena dyspnea atau batuk dan gejalanya seperti sesak nafas. Nafas berat, mengi, nafas pendek, dan tersengal-sengal. Kemudian sesak dada. Kemudian bersin, ada perubahan suasana hati atau moodiness. Batuk, gatal-gatal pada tenggorokan, sulit tidur, turunnya toleransi tubuh terhadap aktivitas.
Bagaimana penata laksananya? Tentu sesuai dengan kriteria yang ada. Menggunakan airway, periksa jalan nafas, breathing, berikan oksigen sesuai dengan kondisi pasien, sirkulasi, pasang infus. Terapi obatan umumnya adalah salbutamol dengan nebulasi atau MDI, kemudian berikan epinefrin atau adrenalin subkutan, bronkodilator, steroid, aminofirin IV. Diagnosa keperawatan yang kemungkinan dan sering terjadi adalah jalan nafas tidak efektif, kemudian pola nafas tidak efektif, gangguan pertukaran gas, intoleran aktivitas. Apa tindakannya? Adalah observasi tanda vital, kemudian berikan posisi semivolar, anjurkan untuk nafas dalam, lakukan kolaborasi dalam pemberian oksigen dan obat-obatan bronkodilator. Kemudian lakukan edukasi tentang kondisi pasien. Kasus selanjutnya adalah sindroma koroner akut. Adalah suatu kondisi gawat darurat yang terjadi akibat berkurangnya atau berhentinya aliran darah yang menuju ke jantung secara tiba-tiba. Kondisi ini ditandai dengan suatu nyeri dada yang khas yang dirasakan seperti tertindih berat benda yang berat. Penanganannya adalah atasi nyeri dada akibat iskemi, pemberian penyekat beta dan nitrogliserin intravena, kemudian inisiasi terapi untuk anti trombotik atau antiplatelet atau antikoagulan. Ini kolaborasi dengan dokter. Kemudian pemberian juga dalam jangka panjang untuk menurunkan resiko trombosis atau arteri koroner berulang. Kemudian berikan obat beta blocker dan statin. Ini penata laksanaan yang harus berkolaborasi dengan dokter. Kemudian kasus selanjutnya adalah shock kardiogenik, merupakan kondisi gangguan jantung yang cukup parah dan terjadi secara mendadak. Nah, penata laksanaannya, jika kurang dari 70 mm Hg, lakukan pemberian kolaborasi dengan dokter dalam pemberian norepinefrin. Jika tekanan darahnya 70 sampai 110, jika terjadi tanda-tanda shock, maka lakukan pemberian dopamin. Jika 70 sampai 110 kemudian tidak ada tanda-tanda shock, lakukan kolaborasi di dalam doputamin. Inilah penata laksanaan yang digunakan di dalam mengatasi shock kardiogenik. Kemudian shock hipovolemik adalah sebuah ketidakmampuan jantung memasuk darah yang cukup ke tubuh akibat kekurangan volume darah. Maka ada beberapa gejala seperti badan terasa lemas, kemudian keluar keringat berlebih, nyeri pada bagian dada, nadinya lemah, jantungnya berdetak, bibir dan kuku tampak membiru, kemudian kulit tampak lemas, tampak bingung dan gelisah, kemudian rasa pusing, hilangnya kesadaran, kemudian urin tidak ada sama sekali. Nah, derajatnya ada tingkatan, ada ringan, ada sedang, ada berat. Kemudian kalau kita melihat dari estimasi kehilangan darah, bisa kita lihat di dalam tahapan atau stage 1, 2, dan 3. Ketika kurang dari 25% itu masuk kategori stage 1. Kemudian antara 25, kemudian sampai 30 masuk stage 2. Demikian sampai 3, 30 sampai 40, lebih dari 40 stage 3. Termasuk cardiac output-nya, jika normal itu tahapan 1, kemudian stage 2-nya adalah dekom, jika cardiac output-nya terjadi, stage 3-nya juga dekom, kemudian jika cardiac output-nya kondisinya di situ, ini tahapan atau tingkatan dari kehilangan atau tingkatan dari shock hipovolemik. Nah, bagaimana tata praktis pelaksanaannya adalah tentukan defisit cairan. Lihat tabel tadi, kekurangan cairan di mana letaknya, gitu. Kemudian lakukan terapi cairan. Berikan cairan kristaloid 20 ml per kilogram berat badan atau dalam setengah sampai 1 jam dapat diulang. Kemudian sisa defisit 50% dalam 8 jam pertama, kemudian 50%-nya adalah dalam 16 jam berikutnya. Berikan cairan NRL atau NaCl 0,9. Indikator shock teratasi adalah jika produksi urin 0,5 sampai 1 ml kilogram berat badan per jam.
Nah, diagnosa keperawatan yang sering terjadi pada shock hipovolemik itu adalah perfusi periferi yang efektif, surat jantung yang menurun, hipovolemi, dan adanya resiko shock. Kasus selanjutnya adalah kolik abdomen. Kolik abdomen atau nyeri kolik abdomen merupakan nyeri yang dapat terlokalisasi dan dirasakan seperti perasaan tajam. Kolik abdomen ditandai dengan rasa nyeri yang parah, lalu mereda, kemudian nyeri kembali. Penata laksanaannya adalah jika nyeri hebat dapat diberikan pereda nyeri, kerjasama kolaborasi dengan dokter untuk pemberian golongan narkotik. Biasanya adalah meperidin atau petidin dengan dosis 1 sampai 1,5 mg kilogram melalui IM setiap 3 jam. Jika muntah dapat diberikan metoclopramid. Kemudian kasus selanjutnya adalah kolik renal. Kolik ginjal biasanya dimulai pada pertengahan belakang atas lateral dari sudut costovertebral dan kadang-kadang subcosta. Penata laksanaannya adalah dimulai dengan memperoleh akses vena untuk mempermudah pemberian cairan, berikan analgesik, kemudian kerjasama dalam pengobatan antiemetik. Banyak dari pasien yang mengalami ini karena mengalami dehidrasi karena mual dan muntah. Selanjutnya kasus hipoglikemi adalah sebuah kondisi kadar glukosa gula darah berada di bawah normal, kurang dari 60 mg dl. Nah, penata laksanaannya adalah stadium awal permulaan sadar. Berikan gula murni 30 gram atau 2 sendok makan atau sirup permen atau gula murni, bukan pemanis pengganti gula atau gula diet atau gula diabetes, dan makanan yang mengandung karbohidrat. Hentikan obat-obat hipoglikemik sementara, pantau glukosa darah sewaktu, pertahankan gula darah di atas 100 mg/dl bila sebelumnya tidak sadar, dan cari penyebab. Jika terjadi stadium lanjut atau koma hipoglikemi atau tidak sadar dan dicurigai hipoglikemia, diberikan larutan dextrosa 40% sebanyak 2 flakon atau 50 ml atau lewat intravena, kemudian diberikan cairan dextrosa 10% per infus atau 8 jam bila tanpa penyulit yang lain. Kasus selanjutnya adalah gagal jantung. Gagal jantung merupakan kondisi saat otot jantung cukup melemah, dipicu oleh beberapa masalah seperti penyakit jantung koroner, kerusakan pada katup jantung, hipertensi atau tekanan darah tinggi, cacat jantung sejak lahir, dan diabetes. Penata laksanaannya adalah kerjasama dengan dokter atau kolaborasi dalam pemberian diuretik dan oksigen. Beberapa obat yang sering digunakan dalam gagal jantung adalah digoxin, dopamin, doputamin, dan kaptoprin. Kemudian kasus selanjutnya adalah glaukoma, sebuah penyakit yang terjadi karena ada kerusakan pada syaraf mata. Kondisi ini menyebabkan terjadinya gangguan penglihatan dan kebutaan. Secara umum, glaukoma itu terjadi karena tingginya tekanan bola mata. Penata laksanaannya adalah tentu kerjasama dengan dokter dalam pemberian acetazolamid 500 mg per oral, kemudian 250 mg per 4 jam. Diberikan pilokarpin HCl 2-6% 1 tetes per jam selama penderita bangun, mata tidak usah ditutup. Kemudian dapat diberikan pula bila tidak ada kontraindikasi morfin 10 mg dan dexamethasone 0,5 mg/m, jangan diberikan diazepam. 24 jam kemudian, bila tekanan intraokuler telah normal, segera lakukan iridektomi perifer. Semua itu kerjasama dengan dokter. Bila tekanan intraokuler tetap tinggi, berikan infus. Larutan mannitol 20%, 60 tetes per menit selama 3 jam, atau larutan ureum 30%, 30 tetes per menit selama 3 jam, atau larutan gliserin dalam air 50% atau 150 sampai 299 ml oral. Setelah tindakan intraokuler berhasil diturunkan, segera lakukan filtering. Selama operasi belum memungkinkan, pengobatan diteruskan dengan cara yang sama setiap harinya. Selanjutnya adalah kasus keracunan. Keracunan makanan adalah segala gejala yang timbul akibat makanan yang terkontaminasi. Gejalanya seperti mual, muntah, diare berair atau berdarah, nyeri atau kram perut, demam.
Penata laksananya adalah dekontaminasi lambung dengan menghilangkan cairan dari lambung atau bilas lambung atau kumbah lambung. Penelaksanaan keracunan melalui kontak kulit atau jika terjadi mata kontaminasi kulit seperti lepaskan semua pakaian, barang pribadi dan cuci menyeluruh seluruh daerah yang terkontaminasi dengan air hangat yang banyak. Gunakan sabun dan air untuk bahan yang berminyak. Jika kontaminasi mata, bilas mata 10-15 menit dengan air bersih yang mengalir atau garam normal. Jaga curahannya tidak masuk ke mata lainnya. Penggunaan obat tetes mata anestesi akan membantu irigasi mata. Kemudian balikkan kelopak mata dan pastikan semua permukaan terlibas pada asam atau alkali irigasi mata hingga pH mata kembali dan tetap normal. Periksa pH mata antara 15-20 menit setelah irigasi dihentikan. Penata rasa terhadap racun yang terhirup jika kita mendapatkan atau jika kita memperoleh terjadi keracunan, maka keluar dari sumber pajanan, berikan oksigen jika diperlukan. Terhirupnya gas iritan dapat menyebabkan pembekakan sumbatan jalan nafas bagian atas. Maka terjadi bronkospasme dan delayed pneumonitis, intubasi intratrakeal, bronkodilator dan bantuan ventilator jika atau mungkin diperlukan. Kemudian jika terjadi gigitan ular, kasus gigitan ular. Gigitan ular umumnya ditandai dengan bengkak pada ekstremitas atau tungkai dan lengan. Disertai dengan nyeri hebat, harus diperkirakan kemungkinan gigitan ular berpisah. Gejala umumnya seperti syok, muntah, sakit kepala. Periksa jejas gigitan untuk melihat adanya nekrosis lokal, perdarahan atau pembesaran kelenjar limfus tempat yang lunak. Tanda spesifik yang tergantung pada jenis racun atau reaksi seperti syok. Pembengkakan lokal perlahan meluas dari tempat gigitan. Kemudian ada perdarahan eksternal seperti gusi, luka internal seperti intrakranial. Tanda-tanda neurotokisitas, kesulitan bernafas atau paralisis otot pernafasan atau ptosis, palsi bulbar, kesulitan menelan atau berbicara, kelemahan ekstremitas. Tanda kerusakan otot, nyeri otot dan urin menghitam. Kemudian periksa HB bila memungkinkan, periksa fungsi pembekuan darah. Nah, pertolongan pertamanya apa? Lakukan pembebatan atau ekstremitas pada proksimal, jejas gigitan untuk mengurangi perjalanan atau penyerapan bisa. Bersihkan luka, bawa ke rumah sakit, hindari membuat irisan pada luka. Perawatan di rumah sakit, atasi syok jika timbul. Jika didapatkan gejala sistemik lokal yang hebat, membekakan pada lebih dari setengah ekstremitas atau nekrosis berat, berikan antibisa jika tersedia. Pembedahan, siapkan epinefrin, kemudian bila shock, dan difenhidramine IM untuk mengatasi reaksi alergi. Kemudian kasus ARDS, gagal nafas akut, adalah ketidakmampuan sistem pernafasan untuk mempertahankan oksigenasi darah normal adalah PaO2-nya, eliminasi karbon dioksida PaCO2 dan pH yang adekuat disebabkan oleh masalah ventilasi difusi atau perfusi. Gejalanya apa seperti ARDS? Seperti peningkatan jumlah pernafasan, klien mengeluh sulit bernafas, retraksi dan sianosis. Pada auskultasi mungkin terdapat suara nafas tambahan, penurunan kesadaran mental, kemudian takikardi, takipneu, dyspneu dengan kesulitan bernafas, terdapat retraksi interkostal, penggunaan pernafasan cuping hidung, dan penggunaan otot bantu nafas, sianosis, hipoksemia, auskultasi paru seperti rongki basah, kemudian stridor, kemudian kemungkinan ada juga basing. Pemeriksaan analisis gas darah, pH darah normal arteri antara 7-38, 7,42. Bikarbonat 22-28. Kemudian tekanan parsial oksigen 75-100 mmHg, tekanan parsial karbon dioksida antara 38-42. Kemudian saturasi oksigen antara 94-100%. Ini yang indikator dipakai di dalam pemeriksaan analisa gas darah. Nah, tanda-tanda kompensasi di dalam kedaruratan ARDS itu, jika terjadi asidosis respiratorik, kita lihat ketika pH menurun, PaCO2-nya meningkat, HCO3-nya normal.
Kalau alkalosis respiratorik, pH-nya akan meningkat, PaCO2-nya menurun, maka HCO3-nya normal. Jika asidosis metabolik, pH-nya menurun, PaCO2-nya normal, HCO3-nya menurun. Jika alkalosis metabolik, pH-nya meningkat, PaCO2-nya normal, HCO3-nya meningkat. Itu jika tanpa kompensasi. Namun jika ada kompensasi penuh, dikatakan asidosis respiratorik, pH-nya normal, tapi kurang dari 7,4. Kemudian PaCO2-nya meningkat, HCO3-nya meningkat. Jika alkalosis respiratorik tetap pH-nya normal, tapi lebih dari 7,4, PaCO2-nya menurun, HCO3-nya menurun. Kemudian asidosis metabolik normal, tapi kurang dari 7,4, PaCO2-nya menurun, HCO3-nya menurun. Kemudian alkalosis metabolik jika pH normal, tapi lebih dari 7,4, PaCO2-nya meningkat dan HCO3-nya meningkat. Nah, tadi status daripada kondisi bagaimana asidosis respiratorik, alkalosis, asidosis metabolik, kemudian gabungan juga antara asidosis metabolik dan respiratoris, sebagaimana di dalam tabel berikut. Nah, diagnosa keperawatan pada RDS itu adalah gangguan pertukaran gas. Maka tindakannya adalah observasi tanda vital, khususnya RRR, pantau nilai gas darah, observasi adanya sumbatan jalan nafas, berikan posisi semipolar, anjurkan pasien menggunakan nafas dalam, kolaborasi dengan dokter dalam pemberian terapi oksigen atau obat-obatan natrium bikarbonat, berikan edukasi tentang kondisi pasien jika pasiennya adalah pasien sudah dewasa. Demikian materi kali ini, sampai ketemu dengan materi berikutnya.